Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Retno Ningrum, moderator pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi membahas analisis isu kontemporer. Tujuan diskusi pada siang hari ini untuk mengetahui dan paham permasalahan isu yang sedang urgensi yang dibahas di bangsa ini dalam waktu dekat dengan menggunakan teknik APKL dan skor USG APKL dan mencapai problem solving dari permasalahan. Adapun pemetaan isu kontemporer berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Untuk menyingkat waktu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai diskusi pada siang hari ini. Dimulai untuk slide kedua, untuk pemetaan judul yang akan kita ambil pada siang hari ini. Baik teman-temanku sekalian, isu kontemporer yang akan kita ambil menggunakan teknik APKL. Kira-kira untuk isu yang pertama ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, baik, terima kasih Mbak Firda. Untuk teman-teman sekalian, untuk isu yang pertama saya ambil narkoba ya, dari siswa Firda. Yang lain setuju? Setuju. Siap, setuju. Kira-kira ini narkoba ini menurut pendapat teman-teman sekalian ini aktual nggak sih kita angkat menjadi kasus untuk isu tren dan isu pada siang hari ini nih di bangsa kita? Izin menjawab, kami Tias. Menurut saya sih isu narkoba di masa pandemi ini masih cukup aktual karena di saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Terus untuk kasus narkoba memang dalam berita-berita di akhir-akhir ini memang ada peningkatan dibanding sebelum terjadinya COVID. Terima kasih. Ya, baik siswi Tias. Berarti kasus narkoba cukup aktual ya, semua setuju ya? Untuk narkoba aktual dan untuk narkoba itu ya baik. Siap, setuju. Itu sendiri kira-kira diambil kasusnya ini termasuk problematik atau tidak problematik nih? Kalau kita angkat kasusnya narkoba ini. Siap, problematik. Problematik. Setuju kalau ini diangkat problematik? Siap, setuju. Siap, setuju. Kasus narkoba ini di aktualnya kita angkat positif, problematiknya positif, berarti kelayakannya layak ya? Kira-kira yang lain gimana? Setuju untuk kelayakannya? Siap, layak. Siap, layak. Siap, layak. Siap, layak. Untuk kelayakannya ini kira-kira yang lain bagaimana nih? Karena dari 3 komponen ini semuanya positif, berarti kan memenuhi syarat ya? Berarti kelayakannya juga positif ya? Setuju semuanya? Setuju. Kelayakan setuju. Setuju. Simpelnya setuju. Syarat? Iya, terima kasih siswi Firda. Berarti saya simpulkan untuk kasus narkoba kesimpulannya memenuhi syarat ya. Lanjut untuk isu yang kedua, ada yang ingin memberi tanggapan? Izin menjawab, bagaimana mengenai kekerasan pada anak dan perempuan? Oke, terima kasih siswi Evi. Kita ambil ya teman-teman kasusnya yang kedua dari siswi Evi tentang kekerasan pada anak dan perempuan. Ini teman-teman setuju nggak nih kita angkat kasusnya, terus beritanya ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dan menjadi aktual nih, kira-kira setuju nggak nih? Siap, Setuju. Setuju. Setuju, jadi aktual ya. Kira-kira permasalahannya ya nih ya di bangsa kita nih, kekerasan pada anak dan perempuan. Problematik. Berarti uji untuk
itu sendiri, menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah layak, apa tidak layak? Layak. Layak Layak. untuk diangkat isunya. Layak. Oke, baik. Karena kelayakannya layak, berarti hal-hal layakan juga layak ya. Siap. Lanjut, kesimpulannya berarti syarat ya untuk isu yang kedua ya. Ya, Siap. Lanjut, Ya, ada yang memberi tanggapan lagi untuk isu yang kita ambil. Tentang terorisme, Bagaimana kalau Radikalisme tentang aja. radikalisme? yang radikalisme. terorisme atau radikalisme mungkin bisa diangkat jadi isu. Tujuh, keterkaitan radikalisme menjadi terorisme. Oke, siswa Novia ya. Siswa Novia, terima kasih tanggapannya untuk isu yang ketiga tentang radikalisme ya. Setuju semuanya ya? Mas Daik setuju, Mas? Setuju. Siap, ya, setuju. setuju. Oke, karena setuju kita ambil yang kasus yang ketiga, radikalisme. Ini kira-kira nih lagi hangat-hangat diperbincangkan nggak nih radikalisme nih? Dalam waktu dekat, tapi dalam waktu dekat. Untuk kita Izin menilai. menjawab, menurut saya sih dalam waktu dekat ini, terakhir-akhir ini, isu radikalisme dan terorisme kurang begitu hangat diperbincangkan sih. Tapi itu setiap masalah ada munculnya nanti radikalisme itu nggak bakal hilang pahamnya. Oh, iya. Jadi untuk aktualnya ini maksud di sini tuh dalam waktu dekat-dekat ini lagi hangat diperbincangkan, berarti belum ya? Siap. Ya, belum. Setuju ya kalau ini diminusin dulu ya. Berarti tapi untuk problematik ini mengancam bangsa, berarti menurut teman-teman gimana nih? Cukup problematik atau enggak Problematik. Problematik. Sangat problematik. Ya baik, berarti masuk ya positif ya. Soalnya ini mengancam bangsa. Selanjutnya ini layak nggak nih kita angkat nih kasusnya nih kira-kira? Untuk kelayakannya, Untuk diangkat menjadi isu. oke. Berarti kelayakannya layak karena menyangkut nyawa banyak orang. Kelayakan juga layak ya, setuju ya? Setuju. 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 Karena ini ada satu negatif, karena tren dan isunya nggak lagi hangat-hangat diperbincangkan, jadi disimpulkan untuk kasus ketiga tidak memenuhi syarat ya, untuk kita angkat skornya ya. Siap. Setuju semua ya? Siap. Siap. Ada yang ingin Setuju. Ya, setuju. ada yang ingin menanggapi? Kalau tidak yang menanggapi, saya lanjut untuk yang ketiga, tren dan isu yang keempat. Tren dan isu yang keempat, ada yang ingin memberi tanggapan? Izin siswa Tasya ingin memberi isu yaitu resesi global. Oh iya, terima kasih siswi Tasya. Kita ambil teman-teman setuju ya kalau resesi global kita ambil di isu yang Setuju. keempat. Siap, setuju. Apakah resesi global ini sedang dalam waktu dekat ini sedang dibincangkan di bangsa ini atau bagaimana? Ada yang ingin beri tanggapan? Ini aktual atau Resesi, izin menjawab, untuk resesi global cukup aktual untuk diangkat karena masih hangat diperbincangkan dalam waktu dekat ini. Oke, baik. Ada yang setuju dengan pendapat siswi Novia? Siap, setuju. Siap. Setuju. Setuju. Menanggapi? Tidak ya. Berarti ini setuju. Untuk problematik ini cukup problematik nggak sih nih kalau kita angkat kasusnya nih, isu-isu resesi global yang sedang diperbincangkan di masyarakat saat ini nih, cukup membuat meresahkan ya nih? Izin menjawab, sangat problematik karena memang sudah terjadi saat ini, contohnya negara-negara luar yang ada yang dinyatakan negaranya itu bangkrut karena resesi global. Ya baik, terima kasih siswi Apri. Berarti resesi problematik karena aktualnya kita angkat positif, problematiknya positif, berarti kelayakannya layak ya kita
kita angkat kasusnya ini sebagai Layak. tren dan isu. Layak. Kesimpulannya juga layak ya. Kesimpulannya berarti Layak. memenuhi syarat. Yang isu Siap, keempat ini. siap. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih. Sekarang pembahasan isu kontemporer dengan teknik APKL sudah selesai kita bahas. Selanjutnya kita lanjut ke yang tabel kedua tentang isu kontemporer teknik USG. Dalam teknik USG ini yang kita sebut U-nya urgensi, S-nya seriensi, G-nya growth. Nanti saat kita jumlahkan, kita urutkan untuk menjadi peringkat, dan kita bisa melihat sini gambaran yang sangat urgent. Isu apa sih yang urgent di bangsa kita yang saat ini yang meresahkan bangsa kita? Dari 4 kasus kita tulis yang pertama kasus narkoba. Kasus yang kedua kekerasan perempuan dan anak. Kasus yang ketiga radikalisme. Kasus yang keempat resesi global, resesi. Adapun untuk penilaian skor di sini ada rentang 1 sampai 5. 1 sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, 5 sangat besar. Oke, baik. Teman-teman, ini untuk kasus narkoba nih tingkat urgensinya ini rentang 1 sampai 5 ini ada yang ingin memberi tanggapan? Oke, baik. Tanggapan yang bagus dengan Sisi Firda. Teman-teman sekalian setuju dengan tanggapannya Sisi Firda? Siap, setuju. Siap, setuju. Selanjutnya ini untuk seriousness-nya ini dari skor 1 sampai 5, ada yang ingin memberi tanggapan untuk kasus narkoba? Izin siswa Evi menjawab. Untuk seriusness-nya mungkin saya memberikan nilai 4 karena cukup banyak kasus dan harus segera ditangani karena narkoba tersendiri dapat menimbulkan efek ke belakangnya yang lebih memperburuk seperti itu. Oke, baik. Ada yang ingin menanggapi teman-teman dari pendapat siswi Evi? Setuju ya, skornya 4 ya? Setuju. Setuju. Seriusnya 4, lanjut untuk growth. Ini apakah membawa pengaruh besar nih narkoba dalam bangsa kita? Ada yang ingin beri tanggapan? Izin siswi dia. Siswi izin menjawab. Ya, silakan siswi. Jika masalah narkoba tidak ditangani akan mengganggu masa depan bangsa karena biasanya pemuda. Jadi ini diberikan skor 5. Terima kasih Mbak Novia. Mas Daik ingin beri tanggapan, Mas Daik? Kalau saya memang izin Mbak, setuju. Terkait hal itu saya juga memberikan nilai 5 karena nasib negara ini ada di masa depan adik-adik kita atau anak-anak sana. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman setuju ya untuk kasus narkoba growth-nya kita ambil skor 5. Dengan jumlah keseluruhan USG urgency serious growth-nya untuk isu pertama jumlahnya 13. Lanjut ke isu kedua tentang kekerasan perempuan dan anak. Ada ingin memberi tanggapan untuk urgensinya skala 1 sampai 5 skornya? Izin siswa Evi menanggapi untuk urgensinya untuk saat ini memang banyak kasus, namun dari pemerintah sudah ada seperti Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Perempuan seperti itu. Jadi untuk urgensinya saya memberikan nilai 3. Oke, baik, terima kasih
Mbak Evi. Untuk teman-teman yang lain setuju dengan skor 3 karena sudah ada tindakan khusus dari pemerintah untuk penanganan kekerasan perempuan pada anak ini? Bagaimana yang lain tanggapan? Oke, karena yang Setuju. 3 ya. Selanjutnya ini permasalahan kekerasan perempuan dan anak ini dalam bangsa ini serius nggak sih ditanggapin? Harus kita tanggapin dengan segera nih? Menurut teman-teman sekalian bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Mbak Firda tanggapannya. Untuk yang lain, apa setuju dengan tanggapan Mbak Firda untuk skor 4 pada seriousness? Setuju, Mbak. Setuju. Yang lain Setuju, setuju Mbak. ya? Skornya 4. Setuju. Oke, karena setuju. Jadi kekerasan perempuan ini urgensinya 3, seriusnya 4. Berarti ini membawa dampak besar nggak nih growth-nya ini nih untuk masyarakat nih, kekerasan perempuan pada anak? Izin Kekerasan? menjawab. Siswi Tias izin menjawab. Iya, siswi Tias lanjut. Izin untuk growth sendiri, menurut saya ini nilainya cukup tinggi. Saya menilai di angka 5, karena untuk kekerasan pada perempuan dan anak, kelanjutannya bisa sampai ke hal-hal yang lebih serius terkait nyawa seseorang. Karena jika dibiarkan terus-menerus, tentunya akan memakan korban. Jadi saya memberi nilai 5. Oke, baik. Mbak Tias memberi nilai 5. Untuk Mbak Tiwi tanggapannya bagaimana? Mbak Tias memberikan skor 5 apa setuju? Apa ingin Siap, ditanggapi? setuju Mbak. Karena ini juga menyangkut mental ya, mental perempuan dan anak. Dan nantinya anak bakal tumbuh dewasa. Jadi ini sangat harus serius pemerintah menanggapi ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiwi tanggapannya. Jadi kita ambil growth-nya 5. Dengan jumlah kekerasan perempuan dan anak ini, tingkat urgensi, seriousness, dan growth-nya jumlahnya 12. Lanjut di kasus ketiga tentang radikalisme. Menurut teman-teman sekalian, ini radikalisme ini cukup urgensi nggak sih? Apa nggak urgensi dalam kalangan bangsa kita nih tentang radikalisme ini? Tingkat urgensinya tuh bagaimana ya teman-teman Izin sekalian? menjawab, siswa April. Untuk Iya. radikalisme, kalau menurut saya karena akhir-akhir ini tidak ada headline atau informasi ataupun berita tentang radikalisme, jadi saya menurut saya skornya ini di urgensi ini adalah 2. Ya, baik. Yang lainnya ada yang ingin memberi tanggapan tentang urgensi radikalisme pada bangsa ini yang sedang diperbincangkan ya? Ada yang memberi tanggapan? Setuju ya, skornya 2. Setuju ya? Setuju. Setuju, Mbak. Baik. Isu yang radikalisme belum terlalu ini ya, hangat diperbincangkan untuk saat ini ya. Berarti 2. Tapi ini untuk seriusannya bangsa kita perlu nggak sih ini? Tingkat seriusness-nya ini dari skor 1 sampai 5, ada yang ingin memberi tanggapan tentang radikalisme ini? Oke, baik. Dari Mbak Firda skornya 4. Mas Daik, ada yang ingin ditanggapi nih dengan skor yang diberikan oleh Mbak Firda? Kan radikalisme dengan seriousness-nya ini dia memberi skor 4. Cukup serius. Untuk Mas Daik apa gimana nih? Mau Ya, memberi tanggapan? menurut saya juga setuju, Mbak. Terkait ini memang untuk saat ini di luar pun tidak ada berita terkait masalah tersebut. Tetapi kita sebagai warga negara tetap harus berhati-hati terhadap radikalisme. Karena di setiap tempat atau dimanapun pasti
bibit-bibit itu pasti ada. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu panik, kita harus tetap jernih pikiran, jernih. Kita juga harus berkolaborasi dengan teman-teman kepolisian atau di TNI. Begitu menurut saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya, Mas Dai. Berarti seriousness-nya ini kita ambil 4 ya, skor 4 ya, dari keputusan teman-teman ya. Siap, 4. Lanjut. Ini radikalisme kira-kira teman-teman nih membawa pengaruh besar nggak nih untuk bangsa kita nih? Ada yang ingin memberi tanggapan? Izin memberi tanggapan. Menurut saya jika radikalisme ini dibiarkan, betul kata Mbak Firda tadi, ini bisa berjalan lebih jauh lagi. Kalau menurut saya jika radikalisme ini dibiarkan, bisa mengarah ke terorisme atau hal-hal yang lebih parah ke depannya. Karena kalau ini dibiarkan tentu akan mengancam kestabilisan pemerintah negara kita. Jadi keamanan tentu akan terganggu, dan menurut saya radikalisme ini sih tidak bisa dianggap remeh dan dibiarkan. Baik, bagus sekali tanggapannya dari Mbak Tias. Yang lain ada yang ingin memberi tanggapan? Izin Mbak, saya setuju dengan tanggapan dari Mbak Tias. Karena radikalisme itu sekarang banyak masuk, misalnya kita dari teknologi sekarang yang semakin pesat, dari sosial media itu sekarang kan banyak tuh informasi yang kalau nggak kita pinter-pinter nyarinya, banyak yang nggak bisa. Jadi saya setuju, Pak. Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Berarti untuk kasus radikalisme ini kita ambil skor 5 ya, untuk growth-nya ya. Ya, dengan total 11. Ya, prima. Dengan total jumlah radikalisme. Lanjut, untuk isu yang terakhir kita ambil resesi global. Untuk kasus resesi global ini kan sedang hangat-hangat diperbincangkan nih. Kira-kira menurut teman-teman di sini, tingkat urgensinya dari skor 1 sampai 5, ada yang ingin memberi tanggapan? Izin memberi tanggapan untuk resesi global, karena sekarang sedang aktual dibahas, menyangkut negara dan dunia. Di sini untuk urgensi diberi nilai 5 menurut saya. Oke, terima kasih. Baik sekali tanggapan dari Mbak Novia ini. Urgensinya 5. Ada yang ingin memberi tanggapan selain Mbak Novia tentang tingkat urgensi resesi global? Setuju ya dengan skor 5 ya? Setuju. Setuju, Mbak. Lanjut ke seriousness. Resesi global ini, menurut teman-teman ini tingkat keseriusannya ini harus kita bahas nggak? Soalnya ini mengaitkan ada akibat yang timbul nih dalam isu resesi global. Menurut teman-teman nih, ada yang ingin memberi tanggapan dari skor 1 sampai 5? Izin memberi tanggapan. Izin siswa Tasya memberi tanggapan. Seriousness-nya ada di angka 5 karena menyebabkan ekonomi negara berguncang. Ya, baik sekali. Terima kasih, Mbak Tasya. Ada yang ingin memberi tanggapan lagi untuk seriousness dalam resesi global? Selain Mbak Tasya? Mbak Tasya setuju dengan skor 5. Yang lain setuju ya? Skor 5 ya? Jin setuju. Setuju. Oke, untuk resesi global ini sendiri nih, kira-kira teman-teman membawa dampak besar nggak sih? Atau membawa dampak buruk bagi bangsa dan harus segera ditangani? Dari skor 1 sampai 5, ada yang ingin menanggapi? Izin menanggapi siswa Evi. Untuk growth-nya saya memilih nilai 5 karena akan berdampak langsung terhadap negara. Untuk ekonomi baik di masyarakat ataupun di pemerintahan juga pasti berdampak dengan adanya resesi global. Di luar negeri pun juga sudah terjadi
kebangkrutan, sehingga bagaimana caranya kita dapat mencegah kebangkrutan yang di luar tidak terjadi di negara kita. Terima kasih. Oke, baik sekali jawabannya. Tanggapannya dari Mbak Evi dengan skor 5 untuk membawa pengaruh besar resesi global. Untuk Mbak April, ingin memberi tanggapan? Ya, saya setuju dengan Mbak Evi tadi dengan nilai 5, karena sebenarnya bukan cuma di sektor ekonomi saja ya, di bidang militer juga kita harusnya wanti-wanti nih karena resesi global ini. Jadi penanganannya ini bukan di sektor ekonomi saja, melainkan harus di sektor militer juga, bahwa ketahanan negara ini juga harus diperhatikan karena resesi global gitu. Oke, baik, terima kasih tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Mbak Firda dan teman-teman sekalian. Kemudian kita akan menjumlahkan untuk isu yang terakhir, resesi global dengan skor 15. Growth-nya 5 dengan skor 15. Jadi dengan teknik USG di sini kita bisa lihat isu-isu kontemporer yang sangat hangat diperbincangkan dan urgensi dan sangat serius perlu diperhatikan oleh kita sebagai ASN, warga negara bangsa Indonesia juga harus memperhatikan tentang isu-isu global yang ada di bangsa kita. Jadi kita dapat menyimpulkan untuk urutan yang pertama dari isu kontemporer yang kita rumuskan melalui teknik USG. Peringkat pertamanya resesi global, yang keduanya narkoba, yang ketiga kekerasan perempuan dan anak, dan yang terakhir radikalisme. Untuk resesi global ini sendiri sedang hangat diperbincangkan di bangsa kita. Jadi tingkat urgensinya ini sangat perlu dianalisa dan ditindaklanjuti, dan seriousness-nya ini, tingkat keseriusannya juga sangat harus dikaitkan dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi kalau tidak segera ditangani. Baik, dapat disimpulkan dari hasil diskusi hari ini teman-teman. Isu kontemporer terkini yang kita angkat adalah resesi global. Penyebab terjadinya isu pada tahun 2020, dunia termasuk Indonesia mengalami resesi yang disebabkan oleh coronavirus dan melanda ekonomi global menjadi ancaman bangsa dan negara di masa depan karena perekonomian global yang turun tajam dari berbagai aspek kehidupan. Dan penyelesaian isu ini sendiri yang sama-sama kita diskusikan tadi, sebagai ASN dan warga negara Indonesia dalam menghadapi resesi global, kita berpegang teguh pada ideologi bangsa, memiliki sikap dan tekad memajukan pertumbuhan perekonomian bangsa melalui inovasi UMKM, sehingga kita memiliki produksi sendiri di dalam negeri, tetap tenang dan tidak panik di dalam menghadapi resesi global. Oke, karena waktu kita diskusi sudah mencapai kurang lebih 20 menit. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih moderator. Terima kasih.